diberi ibunya kepadanya, sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Ayat 10, Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaan itu. Haleluya. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, melakukan firman ini di dalam hidup kita hari pas hari. Amin. Haleluya. Saudara, yang dikasih dalam Tuhan, pada hari ini kita pasti diberkati Tuhan. Begitu hari yang baru, Tuhan memberkati kita. Karena firman Tuhan katakan di dalam Mazmur, aku akan memberkati engkau pada waktu tidur. Begitu kita bangun tidur, kita akan meraih berkat-berkat yang luar biasa. Amin. Haleluya. Saudara, pada pasal 4 ini di dalam 1 Tawarikh, yaitu kalau mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, itu semua berbicara tentang keturunan, silsilah keturunan. Tetapi di ayat 9 dan 10 ini di sini berkata bahwa Yabes diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara, saya dulu belum mengerti dengan yaitu doa Yabes ini, saudara. Rupanya doa Yabes ini adalah doa yang luar biasa, doa yang singkat, padat, tapi mempunyai yaitu arti dan makna yang luar biasa. Tuhan memberkati Yabes, dan kita juga pasti akan diberkati oleh Tuhan. Saudaraku, yaitu di dalam kehidupan pasti ada suatu perubahan. Kenapa ada perubahan, saudara? Dari yang tidak mengerti, semakin hari kita menjadi mengerti. Nah, kenapa kita bisa mengerti? Kita semakin hari kita mau melakukan firman Tuhan, saudara. Dulu kita tidak pernah melakukan firman Tuhan, kita hanya mendengar tetapi tidak melakukannya. Tetapi sekarang begitu kita mendengar, kita melakukan firman. Maka apa yang terjadi? Kalau kita melakukan firman, maka ada berkat. Saudara, berkat itu tidak hanya berkat secara jasmani dan rohani. Berkat itu tidak secara umum, saudara. Tapi ada berkat khusus yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Ada berkat khusus untuk orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Dulu kita tahu hidup kita susah, miskin, saudara. Tetapi semakin kita melakukan firman Tuhan, kita diberkati, kita dipulihkan, kita disembuhkan. Semakin hari hidup kita semakin terhormat. Amin. Itu, saudara. Jadi bukan artinya kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, hidup kita semakin yaitu tidak terhormat, artinya tidak yaitu diperdulikan, tetapi semakin terhormat. Artinya kita mau hidup kita terhormat, hidup kita itu semakin yaitu diberkati Tuhan, dapat menjadi contoh, dapat menjadi teladan bagi setiap keluarga kita. Bagaimana, saudara, orangnya dapat menjadi contoh? Dia melakukan yang terbaik. Saudara, Tuhan Yesus hadir datang ke dunia ini, dia bukan yaitu mencari apa yang dia mau, tapi dia mau memberi, saudara. Dia datang itu memberi. Diberikannya lah anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya kita ini menjadi orang yang yaitu diselamatkan, disembuhkan, dipulihkan, diampuni dari dosa-dosa kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, makanya ada salah seorang pemimpin agama Yahudi, saudara, namanya Nikodemus. Saudara, Nikodemus itu sudah dia pemimpin, sudah tahu pemimpin, bukan anak buahnya, dia pemimpin agama. Tetapi dia masih tidak percaya aku ini diselamatkan. Dalam hati dan pikirannya, aku ini tidak percaya selamat. Lalu dia datang, saudara, kepada Yesus pada waktu malam-malam. Kenapa dia waktu malam-malam datang? Kalau siang-siang dia kelihatan oleh umatnya, saudara. Dilihat jemaatnya, oh, kok pemimpin agama kita datang pada Yesus, sedangkan mereka tidak menerima Yesus pada saat itu. Tapi Nikodemus ini, dia datang, kan dia tidak percaya, tidak yakin akan dirinya bahwa dia akan diselamatkan. Dia datang kepada Yesus dan dia berkata, bagaimana, Guru? Aku tahu
bahwa yang engkau lakukan itu pasti dari Allah. Pasti engkau ini anak Allah. Karena tidak ada orang yang bisa memberikan atau melakukan mujizat kalau tidak disertai oleh Allah. Nah, jadi saudara, Nikodemus ini dia berbincang-bincang dengan Yesus. Katanya, bagaimana supaya aku selamat? Kamu harus lahir baru. Harus dilahirkan kembali. Kata Yesus kepada Nikodemus, kepada pemimpin agama ini. Loh, bagaimana katanya? Aku ini sudah tua. Bagaimana bisa dilahirkan kembali? Bisakah aku ini masuk ke rahim ibu lagi dan lahir lagi? Darah Nikodemus berpikir yaitu secara jasmani. Secara jasmani pikirannya dikiranya masuk lagi ke rahim keluar. Bukan seperti itu. Kata Tuhan, harus lahir. Dilahirkan kembali itu artinya lahir dari air dan roh. Kalau engkau lahir kembali, itu hanya melihat Tuhan, hanya dapat melihat. Tetapi kalau engkau lahir dari air dan roh, maka engkau akan masuk dalam kualitas surga. Itu saudara yang luar biasa. Jadi harus ada perubahan dalam hidup kita. Amin. Jadi saudara, nah berbicara dalam ayat ini tadi saudara, yaitu Yabes, yaitu di dalam kehidupannya dia yaitu menjadi pembawa malapetaka, pembawa sial. Kenapa ibunya menempatkan namanya Yabes? Karena Yabes itu waktu melahirkannya dia merasa kesakitan. Saudara, sakit apakah secara jasmani atau sakit secara rohani? Tetapi pada saat Yabes sudah dewasa, maka dia dapat merubah paradigma, merubah kehidupannya, dan dia berdoa. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yabes ini yaitu kita tahu diberikan nama Yabes itu karena dilahirkan dengan kesakitan. Makanya orang jarang bikin namanya Yabes. Kalau bikin nama anak pasti kalau laki-laki biasanya Paulus, Petrus, Lukas, Yohanes itu namanya. Kalau dia perempuan, Esther, Maria. Saudara, jarang orang bikin nama anaknya Yabes. Yabes kenapa? Karena Yabes ini nama yang dikatakannya adalah dilahirkan dengan kesakitan. Saudara. Jadi saudaraku, mungkin Yabes ini dulu yaitu saat dia melahirkan membawa kesusahan dalam keluarga, atau ibunya merasa lebih